Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan tidak terlalu banyak teologi. Hari ini firman Tuhan kebanyakan adalah praktek. Dan hari ini semuanya kita harus berubah. Amin. Dan ini akan membuat kita jaga-jaga. Dan ini menyambung firman Tuhan minggu yang lalu yang bercerita mengenai hidup yang berlimpah dengan pengharapan. Saudara, kalau kita tinggal di satu tempat, pasti kita akan kelimpahan dengan apa yang ada di tempat itu. Kalau kita tinggal di pinggir laut, pasti lebih banyak kita makan ikan. Kalau kita tinggal di gunung, pasti kita lebih banyak kita makan sayur-sayuran. Amin. Nah saudara, kalau kita tinggal di dalam dunia ini, mau tidak mau apa yang ada dalam dunia ini pasti mengena kepada hidup kita. Kita tidak bisa menghindarinya. Sama seperti kalau kita ada di Sibolga di tepi laut, mau tidak mau pasti kita makan ikan. Kalau dunia ini bisa melimpahi kita dengan kesusahan, sorga bisa melimpahi kita dengan pengharapan. Amin. Nah itu sebabnya minggu yang lalu kita lihat bahwa dengan pekerjaan Roh Kudus, Tuhan mau kita berlimpah dengan pengharapan. Mukjizatmu belum selesai. Mukjizat yang besar akan datang dalam nama Yesus. Berkatmu belum selesai, engkau belum mencapai ketinggian hidupmu. Engkau belum mencapai peak puncak daripada hidupmu. Sesuatu yang lebih baik lagi akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang datang dari Tuhan pasti akan mengalahkan dunia. Dan kita sudah melihat lagi minggu yang lalu mengenai Musa. Sekalipun tidak ada harapan untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia memilih untuk tetap berharap juga. Apa yang saya katakan padamu sepenuh hati saya percayai. Apa yang saya ajak engkau berharap sepenuh hati saya juga harapkan. Saya mau bersaksi sedikit pada saudara. Dahulu ketika papi masih hidup, saya tahu keadaan GKI ini. Tapi bapak saya berkata, Yong, dia panggil saya Yong. Yong, jaga mulutmu. Karena satu hari kau akan jadi pemimpin. Dan ketika kau jadi pemimpin, apa yang kau katakan itu akan jadi. Maka dari sekarang latih jaga mulutmu. Saudara, saya jaga mulut saya. Salah satu yang saya lihat saudara, perkataan saya banyak lepas. Perkataan marah, perkataan kecewa. Dan yang sering jadi korban ialah apa? Keluarga saya, istri saya. Dan saya melihat saudara, hidup saya juga berputar-putar di tempat yang sama. Sampai pada satu hari saya katakan apa yang harus kuubah. Tuhan ingatkan lagi apa yang dikatakan bapak saya. Semua dimulai, isu kehidupan datang dari hati. Dan apa yang ada dalam hati kelihatan dari mulut. Maka hari ini inti daripada firman Tuhan, orang yang limpah dengan pengharapan bisa kelihatan dari mulutnya. Dan dengar baik-baik, kita masih punya 7 tahun lagi dari 10 tahun yang dikatakan Tuhan luar biasa. 3-5 tahun ini, saudara jaga betul-betul mulut saudara. Nah, saudara akan lihat dalam 2 tahun terakhir nanti, Tuhan akan limpahkan berlipat kali ganda pada saudara. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus tahu dalam dunia ini tidak semua rohani dan tidak semua enak. Dia juga yang menuliskan, aku tahu apa yang namanya kesusahan, aku tahu apa namanya kesenangan, aku tahu apa namanya kekurangan, aku tahu apa namanya kelimpahan, dia tahu. Tetapi dia berkata, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Di luar iman, kita tidak bisa sukacita menghadapi dunia ini. Di luar iman kita tidak bisa damai menghadapi dunia ini. Kalau kita bisa sukacita dan damai karena iman kepada firman, maka Roh Kudus akan melimpahkan pengharapan pada kita. Sayang, pengharapan itu datang karena saudara punya iman. Pengharapan itu sampai padamu karena engkau punya iman. Jadi jadi iman itu bekerja di dua tempat. Sebelum pengharapan itu datang dan setelah pengharapan itu sampai padamu supaya itu jadi kenyataan. Nah, saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, kiranya Tuhan memenuhi dan melampaui semua pengharapan yang diberikannya pada kita semua. Haleluya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 5:5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam segala tekanan dunia ini, ingatlah apa yang saya katakan, ingatlah. Goyang kiri kanan saudara, katakan, ingatlah. Amin. Apapun yang jadi, ingatlah bahwa Anda dikasihi Tuhan. Anda dikasihi Tuhan. Satu ketika Rick Warren diwawancarai dan dia berkata, dia ditanya, apakah hal yang paling penting dalam kekristenan? Dan dia diam. Saya mulai berpikir keselamatan jiwa. Saya mulai berpikir setelah keselamatan jiwa bertumbuh. Setelah bertumbuh berbuah. Saya mulai berpikir banyak hal-hal lain yang saudara pun tahu. Cepat dia berputar di kepala saya. Tapi kemudian jawaban daripada Rick Warren, dia berkata, saya rasa, dan saya tahu betul itu Roh Kudus yang memberitahukan padanya. Saya rasa yang paling penting bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi bagi semua orang di dunia ini adalah membiarkan Tuhan mengasihinya. Dan waktu dia bilang itu saya menangis. Karena tidak ada yang paling menyedihkan daripada kasih yang bertepuk sebelah tangan. Tidak ada yang paling mengecewakan ketika engkau mengasihi, mencintai seseorang dan orang itu tidak membalas cintamu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan orang yang kita bicarakan, pribadi yang kita bicarakan ini adalah orang yang mati bagimu. Kenapa engkau khawatir? Kenapa kita hilang sukacita? Karena kita berkata, aku gak percaya padamu. Aku tidak percaya kasihmu bisa mengangkat aku. Aku tidak percaya korbanmu bisa mengubahkan hidupku. Jadi yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu memberikan tempat bagi Tuhan. Dalam hati ini, dalam iman ini, dalam kepercayaan ini, dalam keyakinan ini, dalam jiwa ini, bahwa Dia bisa mengasihi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata, karena telah dilimpahkan kasih, maka pengharapanmu tidak mengecewakan. Dari ayat ini, saya akan bawakan pada saudara firman Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, saudara sudah selamat. Kasih Tuhan yang terbesar sudah dilimpahkan dalam hidupmu. Itu sebabnya sepanjang jalan hidupmu jangan lagi berjalan sendiri. Kita sudah mulai dengan kasih karunia,
Itu bukan hasil usahamu, jangan seorang pun memegahkan diri. Bagaimana kalau sepanjang jalan hidup kita ini, kita tetap tidak memegahkan diri dan membiarkan kasih Tuhan tetap merajai kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kita harus selalu melakukan yang terbaik. Itu bagian kita. Kita tidak bermain-main dengan kehidupan, kita tidak bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Tanda kita tidak bermain-main dengan kasih karunia Tuhan ialah apa? Ialah kita selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita melayani, yang terbaik. Kalau kita bekerja, yang terbaik. Mengasuh anak, yang terbaik. Memberi, yang terbaik. Bersaksi, yang terbaik. Apapun hasilnya, biarkan Tuhan mengasihi kita. Setelah yang terbaik kita lakukan, kalau hasilnya gagal, biarkan kasih Tuhan penuhi kita. Karena di dalam kegagalan pun kasih Tuhan tetap mengalir. Engkau yang menantikan keturunan. Bukan saya tidak berdoa bagimu. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama percaya ini adalah tahun yang baik untuk itu. Tapi kalau belum, biarkan Tuhan mengasihi engkau. Kasihnya tetap mengalir. Engkau yang menantikan jodoh. Engkau berkata, Pak, sudah kedesak umur. Ya, bukan hanya engkau yang tahu, aku pun tahu. Dan bukan hanya kita yang tahu, Tuhan pun tahu. Dan Alkitab berkata, pertolongan yang tepat pada waktunya itu tidak pernah terlambat. Sayang, kasihnya tetap mengalir. Ada nggak ada jodoh, kasihnya tetap mengalir. Ada tidak ada langganan, kasihnya tetap mengalir. Buka toko, tutup toko, kasihnya tetap mengalir. Kadang kita tidak mengerti, tapi kalau kita percaya, saya ulangi supaya saudara ingat. Saudara, kalaupun engkau tidak mengerti, biarkan Tuhan mengasihi engkau. Ketika janji Tuhan digenapi, ada tawa, ada isyak. Sayang, itulah yang dinamakan dengan berkelimpahan pengharapan. Sekalipun engkau tidak mengerti, Tuhan tidak tuntut engkau mengerti. Tuhan minta engkau percaya. Sering sekali kita tanya, Tuhan seperti saya, Tuhan bagaimana caranya? Tuhan hanya senyum dan dia berkata, engkau percaya enggak? Lalu kita selalu buat alasan, aku percaya Tuhan, tapi terangkan pada aku. Kalau kau percaya, saya enggak perlu diterangkan, jalan terus. Tuhan tidak pernah menerangkan pada Abraham kemana dia pergi. Tapi Tuhan berkata, tinggalkan sanak keluargamu, pergilah. Maka dia berjalan terus. Dan Tuhan berkata, tanah yang diinjak kakimu kuberikan jadi milikmu. Saya dengarkan baik-baik. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi berhentilah membuat Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa kita. Terbalik, kita yang adalah gambar dan rupa Tuhan. Dalam arti kata, kalau Tuhan berkata ya, ngerti nggak ngerti, jalankan apa kata Tuhan. Berhentilah membuat Tuhan ikut kita. Kita yang harus ikut Tuhan. Kita seperti gambar dan rupa Tuhan. Artinya kita yang ikut Dia. Apa katanya kita ikut, kayak mana Dia, kayak gitu kita. Jangan kebalikannya, berhentilah membuat Tuhan seperti gambar dan rupa kita. Tuhan, kalau aku nggak ngerti, aku nggak mau jalan. Kasih dulu pengertian. Kadangkala Tuhan kasih pengertian, kadangkala Tuhan minta kita percaya dan berharap. Jadi pengharapan itu bekerjanya di hati, bukan di situasi. Tuhan taruh itu di hati. Pegang dada saudara, katakan terima kasih buat pengharapan daripadamu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang berpengharapan akan membawa pada kehidupan yang berpengharapan. Tapi hati yang kecewa akan membawa banyak kekecewaan dalam hidup ini.
Hatimu yang mengundang kehidupanmu sayang. Bukan orang lain yang berbuat. Bukan situasi yang berbuat, bukan dunia yang berbuat. Sebagai bukti, sama-sama semuanya dunia ini kena COVID. Tapi ada yang gak bisa bangkit lagi. Dia gak mati, hidup. Selamat dia dari COVID. Tapi traumanya berkepanjangan. Tapi ada yang sudah bangkit. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Saya berdoa kita semua adalah yang bangkit dan lebih dari sebelumnya. Tetapi saudara, yang mau disampaikan Tuhan ialah apa? Dalam semuanya itu biarkan dia mengasihimu. Jaga hati ini supaya selalu ada tempat bagi kasih Tuhan. Yesus sudah mengasihi saudara. Dan tidak ada yang lebih penting atau lebih besar dari itu. Tetaplah tersenyum, tetaplah maju, tetaplah bergerak, tetaplah berpengharapan. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Sayang, engkau gak bisa ngaku dikasihi kalau gak ada pengakuan, gak kau terima. Yesus berkata dengan jelas. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Dia berkata berkali-kali dalam semua buku Injil. Aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Betul atau tidak? Roh Kudus ada padaku untuk memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Semua dikatakannya satu persatu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan dirinya bagi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Udah berkali-kali dibilangnya I love you. And that is for the bad condition, bad situation of your life. Sayang, beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini cowok datang pada ceweknya, dia datang pakai mobil pinjaman, mobil bapaknya, dia pakai baju yang cantik, semuanya indah, dia bawa makan ke tempat yang mewah, lalu pada akhirnya dia berkata, aku ada hati padamu, aku suka padamu, kita jadian yuk. Kalau kayak gitu mah siapa yang gak nerima? Tapi kalau Yesus pada saat kau terpuruk, pada saat kau jelek, bau, hitam, pendek, konyol, bodoh, hidup pula lagi. Dia datang padamu dan dia berkata, aku angkat ini semua, kita jadian yuk. Berikanlah hati, berikanlah tempat. Supaya jangan kau melihat pada kekonyolanmu, kebodohanmu, kehitamanmu, kesalahanmu, kekecewaanmu. Karena di depanmu ada seorang yang mengasihimu dan menawarkan kasihnya padamu. Itulah sumber daripada kelimpahan pengharapan yang saya khotbahkan. Dan kalau memang hatimu tertuju padanya, lihat orang yang jatuh cinta. Apa yang diceritakannya? Yang diceritakannya pasti tentang pasangannya. Sampai bosan kita dengarnya. Itu sebabnya saudara, ketika saudara bersaksi tentang Yesus, itulah tandanya saudara cinta habis pada Yesus. Look at me, lihat saya setiap minggu apa yang saya ceritakan. Yesus, Yesus, Yesus. Hari ini pun saya cerita tentang Yesus yang mengasihimu, betul atau tidak? Nah sekarang dengarkan baik-baik, ini penting. Amin. Kita harus berubah, yang setuju katakan amin. Dilihat dari kata-kata kita, goyang kiri kanannya katakan, kata-kata kita harus berubah. Sebelum di luar berubah, di dalam dulu berubah. Alkitab berkata mereka yang menyanyikan nyanyian sedih untuk hati yang luka adalah seperti menaruh cuka pada luka atau menanggalkan baju pada musim dingin. Jadi dengan kata lain, yang memperburuk keadaan adalah ucapanmu, dan yang mengubahkan keadaan juga adalah
Ucapanmu. Dengan ucapan engkau bisa membuat yang pahit jadi manis, yang gelap jadi terang, yang suram jadi cerah, yang buruk jadi baik, atau sebaliknya, yang baik jadi buruk, yang buruk lebih buruk lagi, dan seterusnya. Saya berdoa dengan ucapan tahun ini kita naik. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang kalau tadi orang yang tidak punya pengharapan berkata, matilah aku, celakalah aku, bangkrutlah kalau rugi seperti ini, tidak ada perubahan lagi, aku tidak mampu lagi, aku tidak sanggup lagi, aku sudah gagal. Kalau orang yang punya pengharapan, dia bukan lagi berkata celakalah aku, dia ubah kata-katanya, dan ini pelajari, amin, amin. Dia ubah kata-katanya dan dia berkata, aku berharap keadaanku baik-baik saja. Bagaimana keadaannya Pak? Aduh, habis aku. Betul lah, yang kemarin itu habis aku. Itu orang gak punya pengharapan. Tapi kalau saudara punya pengharapan, bagaimana keadaannya Pak? Setelah semuanya itu aku berharap, aku pasti baik-baik saja. Iya, dunia berkata dia tidak baik-baik, tapi di dalam dia tahu ada harapan dia baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Udah terlambat semuanya, gak bisa lagi, gak ada gunanya lagi. Orang yang tidak punya pengharapan berkata demikian. Orang yang punya pengharapan dia berkata, aku berharap Tuhan kasih kesempatan lagi. Dan saya berdoa ada banyak kesempatan bagimu, kesempatan bagi saya. Gak sanggup lagi aku, udahlah, gak usah lagi kau tanyakan lagi, gak sanggup, udah, bukan gak mau, gak sanggup, gak ada lagi kekuatanku. Itu orang yang tidak punya pengharapan tadi yang saya katakan. Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan berkata, aku berharap di tengah perjalanan Tuhan kuatkan aku. Di tengah perjalanan Tuhan buat aku seperti burung Raja Wali. Aku berharap itulah yang jadi. Itu yang punya pengharapan. Tapi Paulus mau membawakan kepada kita satu tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar punya pengharapan, yaitu kelimpahan dengan pengharapan. Kalau tadi kita berkata celakalah aku, berubah menjadi aku berharap keadaanku baik-baik saja. Sekarang orang yang penuh melimpah pengharapan, dia berkata begini, aku tahu, bukan lagi aku berharap, tapi aku tahu. Aku tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan menjadikannya kebaikan bagiku. Yang mengerti katakan amin. Sayang, itulah dia kelimpahan pengharapan. Beda. Kalau tadi dikatakan saudara yang negatif berkata, wah bangkrutlah aku, rugi terus kayak gini, gimana mau hidup? Bangkrutlah, tutuplah gulung tikar. Kalau orang punya pengharapan berkata, aku berharap mudah-mudahan nanti ada keuntungan besar datang tiba-tiba. Aku berharaplah. Tapi kalau orang yang penuh melimpah pengharapan, dia berkata, aku tahu bahwa Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhanku. Amin. Orang yang berharap dia akan berkata, aku harap Tuhan bisa obahkanlah. Kalau kita memang gak bisa lagi, tapi ku harap Tuhan obahkan. Tapi kalau orang yang kelimpahan pengharapan, dia senyum dan dia berkata, aku tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalau kita percaya, aku tahu tidak ada yang mustahil bagi kita. Saudara tahu perbedaannya? Saudara tahu perbedaannya? Orang yang kelimpahan pengharapan jauh lebih kokoh dia. Sehingga apapun yang jadi, dia tahu siapa Tuhannya. Dan dia biarkan Tuhan mengasihinya. Amin. Nah lagi, orang yang tidak punya pengharapan berkata, aku udah gagal. Orang yang punya pengharapan berkata, aku berharap Tuhan memberikan keberhasilan. Orang yang kelimpahan pengharapan berkata, aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan
pada saya yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Betul atau tidak? Yang mengerti sekarang katakan amin. Di level manakah saudara bergantung kepada mulut saudara ketika tombolmu ditekan? Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara melihat tadi, itu semuanya adalah firman Tuhan. Dan dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firman yang kembali pada Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya perkatakan. Cari jalan untuk memperkatakan firman, bukan kekesalanmu. Cari jalan untuk memperkatakan firman, bukan pendapatmu. Amin saudaraku. Dan mulailah kita berhati-hati dalam perkataan kita. Roma 4 ayat 21-22, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan padanya sebagai kebenaran. Sebelum hal itu diperhitungkan padamu sebagai satu kebenaran, engkau harus penuh keyakinan dulu. Alkitab tidak berkata dengan yakin ia berkata, bukan, dia katakan dengan penuh keyakinan. Dalam arti kata, ketika saudara berkata, aku tahu Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak kekurangan. Uang kosmu udah dibayar. Aku tahu Tuhan gembalaku dan aku tidak kekurangan. Memang artinya belum dibayar, tetapi ketika saudara ucapkan itu, di sini bagaimana? Apakah yakin saja, kurang yakin, atau penuh keyakinan? Saudara, ketika saudara percayai firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, ketahuilah yang kau perkatakan itu bukan hanya firman tetapi Tuhan sendiri. Nah, saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan yang ngasih impian, memang gak bisa kita yang kerjakan. Memang Tuhan mau katakan bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu. Kalau Yusuf pun dari penjara sekalipun bisa naik ke atas jadi penguasa Mesir, maka saya berdoa sebelum tahun ini berakhir ada orang-orang yang akan naik dengan cepat. Saya orangnya Tuhan, saya orangnya Tuhan, saya orangnya Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, ajaib di mana-mana, ajaib di mana-mana, ajaib. Oh, saya berdoa, keajaiban itu datang padamu, keajaiban itu datang padamu, keajaiban datang pada kita. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kadangkala kita ditanyakan, bagaimana saya dapat jodoh? Nggak pernah pun aku keluar dari GKI ini, orang GKI ini nggak ada. Bagaimana saya mulai usaha baru, saya tidak punya modal. Bagaimana saya punya masa depan yang cerah, saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Bagaimana saya bisa punya rumah, saya tidak punya pekerjaan. Tuhan gak minta kita memikirkan semua itu. Yang minta Tuhan adalah kita percaya. Berkali-kali Tuhan mengatakan ini, percaya, percaya. Goyang kiri kanan saudara, katakan percaya. Yohanes 11 ayat 40, Yesus sendiri berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Markus 9 ayat 23, katamu jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lukas 18 ayat 8, aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Nah, dengarkan baik-baik, inilah yang kita lakukan. Sama seperti Abraham, yang tahu gak akan mungkin lagi, tapi karena firman mengatakannya, dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan dapat berkuasa menjadikan apa yang dijanjikannya. Tuhan kita berkuasa menjadikan apa yang dijanjikannya. Amin. Amin. Maka dalam nama Yesus, kalau saudara percaya itu, Tuhan minta percaya saja. Berlimpahlah saudara dengan sukacita. Berlimpahlah dengan damai. Berlimpahlah saudara dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Adakah saudara diberkati? Ayo mari kita bangkit berdiri semuanya.